Tuhan telah meninggal dunia, Tuan Pendeta. Sekarang para malaikat lagi sibuk pasang bendera kuning di angkasa. Pernahkah Anda membayangkan seorang pendeta paling jenius dari Bizantium mendadak pucat pasi dan kehilangan kata-kata hanya karena serangan logika toilet dari seorang pelawak pasar? Inilah kisah Abu Nawas yang paling kontroversial, di mana harga diri sebuah kekhalifahan dipertaruhkan hanya lewat seekor keledai kurus dan seekor burung nuri yang hobi minta kacang. Semua bermula saat Baghdad diguncang oleh tantangan debat teologis yang mustahil dipecahkan. Ulama besar kicep, cendekiawan nunduk, dan martabat agama sedang di ujung tanduk. Namun, Abu Nawas muncul dengan gaya paling gila. Dia menangis sesenggukan dan mengumumkan kabar duka bahwa Tuhan telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Bijak Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah penuh hikmah, kecerdikan, dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan loncengnya. Tolong tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Saya doakan bagi setiap tangan yang menekan tombol subscribe hari ini, semoga Allah mudahkan segala urusannya, diluaskan pintu rizkinya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi itu di Baghdad, matahari baru saja nongol dengan malu-malu, tapi suhu di kedai kopi Alhambra sudah terasa mendidih. Bukan karena kompornya meledak, tapi gara-gara ada tamu asing yang dandanannya mirip karakter game petualangan tingkat tinggi. Jubahnya merah marun, jenggotnya dikepang rapi pakai manik-manik, dan gaya bicaranya seolah-olah dia adalah pemilik saham terbesar di alam semesta. Dialah Pastor Theophilus. Dia datang jauh-jauh dari Bizantium bukan buat jualan karpet, tapi buat menantang debat teologis. Kedai kopi yang biasanya isinya cuma gosip harga kambing atau keluhan cicilan, mendadak jadi arena adu otak yang berat. Wahai rakyat Baghdad yang katanya pinter-pinter, suara Theophilus menggelegar, bikin Ahmad si penjual kurma hampir menjatuhkan gelas kopinya. Kalian bilang Tuhan itu satu? Itu mah logika anak SD. Tuhan itu esa, tapi bermanifestasi dalam 3 pribadi. Seperti matahari, ada wujudnya, ada cahayanya, dan ada panasnya. 1 tapi 3, 3 tapi 1. Paham nggak? Kalau nggak paham, ya wajar. Otak kalian mungkin belum sampai ke level filosofi saya. Suasana kedai langsung hening. Para cendekiawan dan ulama yang lagi sarapan di situ mendadak kehilangan nafsu makan. Mereka mencoba melawan pakai dalil-dalil yang panjangnya kayak kereta api. Tapi Theophilus ini licin banget kayak belut direndam minyak goreng. Ah, itu mah cuma argumen manusiawi kalian. Theophilus memotong sambil nyengir sombong. Tuhan itu melampaui nalar. Kalau kalian mencoba membatasi Tuhan dengan logika 1 tambah 1 sama dengan 1, ya kalian sendiri yang kerdil. Para ulama Baghdad kicep. Mereka pusing, mau dibantah pakai logika, dia bilang Tuhan di luar logika. Mau dibantah pakai dalil, dia malah muter-muter pakai istilah Yunani kuno yang bunyinya lebih mirip mantra pengusir nyamuk. Rakyat yang dengerin makin pusing, ada yang sampai garu-garu kepala padahal nggak gatal. Di pojokan, duduklah Abu Nawas. Dia lagi asik nyeruput kopi susu sambil dengerin perdebatan itu dengan tatapan kosong. Sorban miring, baju agak kumel, tapi telinganya tegak kayak antena parabola. Abu, lu diem aja. Itu orang Bizantium udah ngacak-ngacak akidah kita pakai istilah ribet. Bisik Jamal si tukang roti sambil nyolek pinggang Abu Nawas. Masa kita mau disuruh percaya 1 itu 3? Nanti kalau gue beli roti 1 bayar 1, masa dia mau kasih 3? Abu Nawas cuma nyengir jahil. Dia naruh cangkirnya pelan-pelan. Tenang Mal. Orang kalau bicaranya udah ketinggian biasanya lupa kalau kakinya masih nginjek tanah. Gumam Abu Nawas pelan. Dia bilang Tuhan di luar nalar. Menarik. Berarti dia juga nggak keberatan kalau saya kasih jawaban yang di luar nalar dia juga kan? Abu Nawas berdiri, merapihkan sarungnya, lalu berjalan mendekati meja tempat Theophilus lagi pamer retorika. Permisi Tuan Pendeta yang jenggotnya rapi bener, sapa Abu Nawas santai. Saya cuma rakyat jelata yang otaknya lebih sering kepikiran soal kuah gulai daripada filsafat. Tapi saya tertarik sama konsep 1 tapi 3 tuan itu. Kayaknya seru kalau diterapin buat belanja di pasar. Theophilus melirik Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. Siapa kamu? Mau ikutan debat? Hati-hati, nanti otakmu korsleting dengar penjelasan saya.
Waduh, jangan ngeri gitu dong Tuan, nyengir Abu Nawas lebar. Saya cuma mau bilang kalau Tuan mau buktiin konsep itu di Baghdad, Tuan harus ketemu lawan yang levelnya miring juga. Besok, Tuan ke istana ya, biar Khalifah yang jadi wasitnya. Saya mau tunjukin kalau keledai saya pun punya pendapat soal konsep Tuan itu. Keledai, lu mau bawa binatang buat debat sama saya? Loh, keledai saya itu keledai intelektual Tuan. Dia penganut paham realisme pasar, sahut Abu Nawas mantap. Setelah melempar tantangan singkat itu, Abu Nawas melenggang pergi. Di kepalanya, sebuah rencana gila sudah tersusun rapi. Dia tahu melawan orang yang mabuk logika rumit nggak bisa pakai buku tebal, tapi harus pakai kejadian nyata yang bikin dia malu sendiri. Malam itu, Baghdad mulai geger. Gosip menyebar, Abu Nawas mau lawan pendeta Bizantium pakai keledai. Bagaimana caranya? Hanya Abu Nawas dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, babak pertama perdebatan ini baru saja dimulai dengan aroma kopi dan bau tengik kesombongan yang siap diruntuhkan. Kabar tentang kehebatan retorika Pastor Theophilus akhirnya mampir ke meja kerja Khalifah Harun al-Rashid. Sang Khalifah pusing 7 keliling. Para menteri dan ulama yang biasanya pinter debat mendadak hobi nunduk kalau ditanya soal 1 itu 3. Ajudan, panggil Abu Nawas ke sini sekarang. Bilang ini urusan negara, bukan urusan minta sumbangan gulai, teriak Khalifah dari singgasananya. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk dengan gaya santai seolah mau piknik. Ada apa Baginda? Mukanya kusut amat, kayak cucian gak disetrika 3 hari. Abu, ini serius. Ada pendeta dari Bizantium bikin heboh Baghdad. Dia bilang, Tuhan itu 3, tapi 1. Ulama kita pada kicep diputar-putar pakai istilah filsafat Yunani. Lu harus turun tangan. Abu Nawas mengelus dagunya. Matanya berkedip jahil. Oh alah, masalah angka toh. Tenang Baginda, urusan logika miring itu spesialisasi saya. Tapi saya butuh modal buat perang. Khalifah langsung tegak duduknya. Lu butuh apa? Emas, pasukan, atau kitab-kitab kuno dari perpustakaan? Nggak usah ribet-ribet Baginda, saya cuma minta 3 hal. Pertama, cariin saya keledai yang paling kurus, paling tua, dan mukanya paling melas se-Irak. Namanya Empok Leha. Keledaiku urus, Khalifah melongo. Buat apaan? Rahasia Baginda. Yang kedua, saya butuh peti kayu gede yang kosong melompong, tapi pasangin gembok paling raksasa yang ada di gudang istana. Dan yang terakhir, cariin burung nuri yang cerewetnya minta ampun. Para menteri di samping Khalifah mulai bisik-bisik. Ini Abu Nawas mau debat teologi atau mau buka sirkus keliling sih? Sindir salah satu menteri. Abu, Khalifah memijat pelipisnya. Lu nggak lagi ngerjain gue kan? Ini taruhannya martabat kota loh. Percaya sama saya Baginda, lawan yang mabuk istilah rumit itu obatnya cuma 1, kejadian yang nggak masuk akal. Siapkan saja barangnya, besok saya mulai riset. Seminggu kemudian, halaman rumah Abu Nawas berubah jadi tontonan gratis bagi warga Baghdad. Bukannya belajar kitab, Abu Nawas malah terlihat sibuk rapat sama hewan. Ayo Leha, inget ya, besok kalau gue tanya, lu harus ngangguk pelan sambil pasang muka prihatin. Perintah Abu Nawas sambil nyodorin wortel layu ke keledai bututnya. Empok Leha cuma membalas dengan suara eore yang suaranya mirip pintu karatan dibuka paksa. Di sudut lain, Abu Nawas lagi ngajak ngobrol burung nuri di dalam sangkar. Nuri, ikuti gue. La ilaha illallah, Tuhan gak punya anak. Ayo, jangan malah minta kacang terus. Kacang, kacang, Tuhan gak punya anak, kakak, sahut si burung nuri dengan suara cadel. Tetangga-tetangga Abu Nawas mulai prihatin. Kasian ya Bang Abu, gara-gara disuruh debat sama orang Bizantium, dia jadi stres. Masa keledai diajak diskusi soal akidah? Gumam Ahmad si penjual kurma. Tiba-tiba, Tuan Hamid sang menteri lewat dan geleng-geleng kepala melihat Abu Nawas yang lagi gembok peti kosong dengan semangat 45. Abu, lu beneran sudah gila ya? Orang-orang lagi nunggu argumen filosofis, lu malah asyik main peti kosong sama burung, bentak Tuan Hamid. Waduh, Pak Menteri, nyengir lebar Abu Nawas. Ini peti isinya bukan sembarang barang. Di dalamnya ada utusan logika yang bakal bikin si pendeta itu tobat jualan istilah rumit. Kalau Pak Menteri nggak paham, ya wajar, karena Pak Menteri terlalu pintar buat hal sesimpel ini. Sombong lu, gua laporin Khalifah kalau lu cuma main-main.
Silahkan Tuan, tapi jangan lupa besok pagi ke istana. Karena di sana, keledai kurus saya bakal jadi saksi sejarah paling penting abad ini. Malam harinya, Abu Nawas menatap langit Baghdad sambil mengelus empok Leha. Leha, besok kita bikin sejarah ya. Biar mereka tahu, Tuhan itu Maha Esa. Dan gak perlu dibikin pusing pakai teori 1 jadi 3. Kita pakai logika pasar saja, Leha. Empok Leha cuma bersin, lalu buang angin dengan sukses. Abu Nawas tertawa. Nah, itu argumen yang bagus buat penutupan besok. Hari penentuan pun tiba. Aula istana Baghdad sudah berubah jadi lautan manusia. Dari pejabat yang pakai jubah sutra mengkilap, sampai tukang sol sepatu yang bajunya banyak tambalan, semua tumplek-blek. Di podium utama, Pastur Theophilus sudah duduk gagah. Jubahnya merah marun, jenggotnya klimis, dan senyumnya seolah bilang, "Mana lawan saya? Sini saya sikat pakai istilah Yunani." Sultan Harun al-Rashid melirik jam pasir. Wajahnya makin tegang. "Ajudan, mana Abu Nawas? Jangan bilang dia ketiduran gara-gara semalam begadang sama keledainya." Tiba-tiba, dari pintu gerbang terdengar suara gaduh. Kriet, prek, prek. Abu Nawas muncul sambil nuntun empok Leha, si keledai kurus yang jalannya pincang. Penampilan Abu benar-benar hancur. Sorbannya miring hampir lepas, pakaiannya kusut, dan yang paling parah, dia jalan sambil menutup muka. Bahunya naik turun kayak orang yang lagi sesenggukan parah. Aduh, malang benar nasib kita. Tangis Abu Nawas pecah, suaranya menggelegar sampai ke langit-langit aula. Sultan Harun kaget bukan main. "Abu, lu ngapain nangis bombay begitu? Ini debat teologi, bukan audisi drama air mata." Abu Nawas nggak menjawab. Dia langsung bersimpuh di depan podium, tepat di hadapan Pastur Theophilus yang kebingungan. Abu mengambil ujung jubah si pastur buat ngelap ingusnya, yang tentu saja cuma akting. "Tuan Pendeta, maafkan saya terlambat. Saya benar-benar lemas. Kabar duka ini menghancurkan hati saya," rintih Abu Nawas. Pastur Theophilus mengerutkan dahi, merasa geli sekaligus penasaran. "Duka apa, Abu? Apa saudaramu meninggal? Atau keledai bututmu itu akhirnya menyerah pada keadaan?" "Bukan, Tuan. Lebih buruk dari itu." Abu mendongak dengan mata merah. Gara-gara tadi diolesi bawang merah diam-diam. "Barusan saya dapat bisikan gaib dari langit. Tuhan telah meninggal dunia, Tuan Pendeta. Sekarang para malaikat lagi sibuk pasang bendera kuning di angkasa." Seketika, aula istana yang tadinya riuh jadi hening sedetik. Lalu, boom! Pastur Theophilus tertawa terbahak-bahak sampai jenggot kepangnya goyang-goyang. "Wah, Abu, ternyata benar kata orang. Lu sudah gila. Mana mungkin Tuhan mati? Tuhan itu kekal, abadi, alfa dan omega. Hanya orang gak waras yang bilang pencipta alam semesta bisa meninggal dunia." Abu Nawas mendadak berhenti menangis. Dia berdiri tegak, merapikan sorbannya yang miring, lalu menghapus air mata palsunya dengan gerakan cepat. Senyum jahilnya muncul kembali. "Loh, Tuan Pendeta tadi bilang apa? Tuhan gak mungkin mati karena dia kekal?" tanya Abu Nawas. Nadanya berubah jadi tenang dan mematikan. "Tentu saja, itu hukum dasar ketuhanan," tegas si pastur. "Nah, disinilah otak saya yang tumpul ini jadi bingung, Tuan." Abu Nawas mulai memutar jari telunjuknya di pelipis. "Tadi di kedai kopi, Tuan koar-koar kalau Tuhan itu punya anak. Benar kan?" "Benar, sang putra adalah perwujudannya." "Tuan yang pintar," Abu Nawas mendekat. Suaranya kini terdengar ke seluruh aula. "Di kampung saya, yang namanya punya anak itu adalah proses biologis. Ada bapak, ada proses lahir. Nah, menurut hukum alam yang diciptakan Tuhan sendiri, setiap yang lahir pasti berproses. Lahir, besar, lalu mati. Kalau Tuhan percaya Tuhan itu beranak dan diperanakkan, berarti Tuhan secara otomatis percaya kalau Tuhan itu tunduk pada hukum alam." Pastur Theophilus mulai berhenti tertawa. Mukanya berubah jadi agak pucat. "Kalau Tuhan tunduk pada hukum alam seperti kita manusia, ya berarti Tuhan bisa sakit, bisa tua, dan akhirnya bisa meninggal dunia, seperti berita yang saya bawa tadi," lanjut Abu Nawas sambil nyingir kuda. "Jadi, pilih mana Tuan? Mau mengakui kalau Tuhan itu esa dan tidak beranak supaya dia tetap kekal, atau tetap maksa Tuhan punya anak, tapi Tuhan harus siap-siap saya ajak melayat?"
Aula istana meledak, rakyat bersorak-sorai. Sultan Harun al-Rashid sampai memukul kursi singgasananya sambil tertawa geli. "Skakmat 1-0," teriak seorang warga dari belakang. Pastur Theophilus menyeka keringat di dahinya. Dia sadar, pria yang di hadapannya ini bukan sedang berduka, tapi sedang menggali lubang kubur buat logikanya sendiri. "Abu, lu benar-benar licik," bisik si pastur dengan gigi gemeretak. "Bukan licik, Tuan. Ini namanya logika pintu pasar. Kalau pintunya kebuka ya jangan kaget kalau anginnya masuk," balas Abu Nawas santai. Pastur Theophilus mencoba mengatur nafas. Dia merasa harga dirinya sebagai ahli teologi dari Bizantium sedang dipertaruhkan. Dia bangkit, memperbaiki jubah merahnya, dan mencoba membalas dengan suara yang lebih berat. "Abu Nawas, kamu jangan main di permukaan. Tuhan menjelma menjadi manusia itu adalah bukti kasih-Nya. Dia menjadi daging agar bisa merasakan penderitaan kita. Dia lapar, dia haus, dan dia lelah. Itulah pengorbanan yang agung," seru si pastur dengan nada heroik. Abu Nawas manggut-manggut sambil mengelus jenggotnya yang tidak seberapa. Dia menatap Sultan, lalu menatap kerumunan rakyat yang mulai penasaran. "Waduh, Tuan Pendeta, Tuan baru saja bilang Tuhan merasa lapar dan haus." Abu Nawas memasang wajah sangat prihatin. "Kasihan sekali. Jadi kalau di Yerusalem atau di Baghdad lagi musim paceklik dan tukang roti pada mogok kerja, apa Tuhan bakal lemas sampai pingsan karena nggak sarapan?" "Bukan begitu konsepnya, Abu," bentak si pastur. "Dia sepenuhnya Tuhan, tapi juga sepenuhnya manusia." "Nah, ini dia yang bikin otak saya korsleting." Abu Nawas mulai berjalan memutari pastur, persis seperti hiu yang mengincar mangsa empuk. "Mari kita bicara dapur, Tuan. Saya punya satu teko air murni yang suci dan bening. Teko ini ibarat zat Tuhan yang tak terbatas. Lalu saya tuangkan air teko itu ke dalam sebuah gelas kecil yang retak dan kusam, yang kita ibaratkan sebagai raga manusia." Abu Nawas berhenti tepat di depan pastur. "Sekarang saya tanya, apakah air di dalam gelas itu masih punya sifat yang tak terbatas seperti air di dalam teko? Enggak kan? Air itu sekarang terbatas oleh ukuran gelasnya. Kalau gelasnya pecah, airnya tumpah. Kalau gelasnya kotor, airnya ikut keruh. Kalau Tuhan yang Maha Besar yang menciptakan seluruh galaksi tiba-tiba menyempitkan diri masuk ke raga manusia yang rapuh, kemana perginya kekuasaannya yang mengatur matahari? Apa alam semesta libur dulu pas Tuhan lagi tidur siang?" Suara tawa kecil mulai terdengar dari arah menteri-menteri istana. Sultan Harun al-Rashid sampai menutupi mulutnya dengan lengan baju supaya tidak tertawa terbahak-bahak. "Abu, lu benar-benar kurang ngajar," teriak Sultan di sela tawanya. Wajah pastur Theophilus berubah dari merah jadi ungu, lalu jadi abu-abu monyet. Dia merasa sangat terhina, tapi otaknya mendadak macet total. Itu adalah misteri iman, Abu Nawas. Akalmu yang kerdil takkan sampai." "Ah," senjata pamungkas keluar, "misteri iman." Abu Nawas tertawa renyah. "Tuan Pendeta, kalau setiap saya tanya pakai logika Tuan jawabnya misteri, maka saya juga bisa bilang kalau keledai saya ini sebenarnya adalah pangeran dari planet lain yang lagi nyamar. Kalau Tuan nggak percaya, ya itu misteri keledai." Abu Nawas menepuk punggung empok leha yang sedari tadi cuma bengong. "Dengar ya Tuan, sesuatu yang benar itu nggak akan takut sama akal sehat. Pencipta tidak mungkin menjadi ciptaan, sebagaimana tukang kayu tidak mungkin berubah menjadi kursi yang dia bikin sendiri. Kalau kursi itu patah, apa si tukang kayu ikut pincang? Enggak kan?" Pastur Theophilus terduduk lesu di kursinya. Keringat dingin mulai membasahi jubah mewahnya. Dia menyadari satu hal, di Baghdad, argumen teologi yang rumit tidak ada harganya jika berhadapan dengan logika toilet Abu Nawas. Aula istana mendadak berubah suasananya. Kalau tadi isinya tawa meledak-ledak gara-gara bahasan toilet, sekarang semua mata terpaku pada sebuah peti kayu besar dengan gembok raksasa yang sedari tadi nangkring di samping Abu Nawas. Pastor Theophilus mencoba memperbaiki posisi duduknya. Ia merasa ini adalah kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. "Cukup soal urusan perut, Abu. Mari kita bicara soal kuasa. Yesus bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan kusta, dan berjalan di atas air. Adakah manusia biasa yang sanggup melakukan itu kalau dia bukan Tuhan sendiri?" Tantang si pastor dengan sisa-sisa keberaniannya. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia malah berjalan pelan ke arah petinya. "Wah, Tuan Pendeta mulai main sulap ya? Menarik." Abu Nawas merogoh kunci karatan dari sakunya. Klik, gembok raksasa itu terbuka.
Tuan bilang kalau seseorang bisa melakukan hal di luar nalar, berarti dia adalah pemilik kekuatan itu. Oke, mari kita kenalan sama asisten kedua saya, kata Abu Nawas sambil membuka tutup peti. Bukannya keluar asap naga atau cahaya suci, dari dalam peti muncul seekor burung nuri hijau yang kelihatan agak ngantuk. Burung itu mengepakkan sayap, hinggap di pundak Abu Nawas, lalu berteriak nyaring. La ilaha illallah, Tuhan gak punya anak. Minta kacang, minta kacang. Seluruh hadirin melongo. Pastor Theophilus hampir saja terjungkal dari kursinya. Burung nuri? Kau membawaku berdebat ribuan mil hanya untuk pamer burung? Bentak si pastor dengan wajah merah padam. Eits, santai dong Tuan. Abu Nawas mengelus kepala si nuri. Coba perhatikan. Burung ini bisa bicara bahasa Arab, bisa berzikir, bahkan kalau saya ajarin gosip soal menteri istana juga, dia sanggup. Sekarang saya tanya Tuan yang pintar. Karena burung ini bisa bicara kayak manusia, apakah dia otomatis berubah jadi manusia? Apa besok dia harus saya kasih KTP dan saya suruh bayar pajak? Tentu saja tidak. Dia tetaplah burung. Dia cuma meniru, jawab Pastor ketus. Nah, bingo. Abu Nawas menjentikkan jarinya. Itulah jawaban buat argumen Tuan. Nabi Isa atau Yesus menurut Tuan memang bisa menghidupkan orang mati, tapi itu bukan kekuatan pribadi beliau. Beliau itu ibarat burung nuri ini. Allah memberikan kemampuan bicara supaya manusia percaya kalau beliau itu utusan resmi. Itu namanya mukjizat Tuan, alias surat mandat dari langit. Abu Nawas berjalan mendekati sang pastor sambil menyodorkan jari telunjuknya ke arah si burung. Kalau burung ini bisa bicara, itu karena saya yang ngajarin. Kekuatannya ada di saya, bukan di burungnya. Begitu juga Nabi Isa. Beliau menghidupkan orang mati itu pakai izin Allah. Kalau Allah nggak kasih izin, ya beliau cuma manusia biasa yang nggak bisa apa-apa. Tapi keajaiban itu adalah bukti identitasnya, sanggah pastor, suaranya mulai bergetar. Logika macam apa itu? Nyengir kuda Abu Nawas. Kalau Tuan bilang mukjizat adalah bukti jati diri Tuhan, berarti Nabi Musa yang membelah laut itu Tuhan? Nabi Ibrahim yang nggak hangus dibakar api itu Tuhan? Kalau semua yang punya mukjizat dianggap Tuhan, wah, surga bakal penuh sesak Tuhan. Antreannya bakal lebih panjang dari antrean gulai gratis di hari Jumat. Suara tawa kembali riuh di aula. Sultan Harun al-Rashid manggut-manggut sambil membatin. Abu benar-benar jenius. Dia pakai burung nuri buat ngejelasin konsep kenabian yang rumit. Tuan Pendeta, lanjut Abu Nawas dengan nada lebih serius namun tetap santai. Nabi Isa itu selalu berdoa sebelum melakukan mukjizat. Logika saya yang tumpul ini mikir, kalau beliau itu Tuhan, ngapain dia harus minta izin ke Tuhan yang lain? Apa Tuhan lagi main drama sama dirinya sendiri? Apa dia lagi rapat koordinasi sama bayangannya? Si Nuri tiba-tiba menyahut lagi. Drama, drama, minta kacang. Pastor Theophilus terdiam 1000 bahasa. Benteng argumennya soal mukjizat kini hancur keping-keping, dipatuk oleh logika seekor burung nuri hijau yang minta kacang. Ia menyadari bahwa ia baru saja kalah telak, bukan oleh ulama besar, tapi oleh seorang pelawak yang membawa keledai pincang dan burung cerewet. Suasana aula istana sudah seperti di ujung pertandingan final sepak bola. Pastor Theophilus tampak seperti petinju yang sudah kena uppercut berkali-kali. Napasnya tersengal-sengal dan jubah merah marunnya sudah tidak kelihatan gagah lagi. Abu Nawas di sisi lain justru makin bersemangat. Ia menepuk punggung empok leha seolah memberi isyarat bahwa pertunjukan hampir selesai. Tuan Pendeta, sebelum Tuan pulang ke Bizantium, izinkan saya kasih satu cerita penutup. Anggap saja ini oleh-oleh dari Baghdad, ujar Abu Nawas sambil nyengir jahil. Cerita apa lagi Abu? Mau bawa keledai lagi-lagi? Tanya Pastor Theophilus dengan suara lemas. Bukan Tuan, ini soal sebuah desa terpencil. Abu Nawas mulai pasang gaya mendongeng. Bayangkan, ada seorang raja yang maha agung dan kaya raya. Karena dia sayang sama rakyatnya di desa itu, dia kirim seorang utusan paling jujur untuk menyampaikan pesan. Supaya rakyat percaya, raja kasih utusan itu tongkat ajaib yang bisa keluarin roti dari batu. Rakyat Baghdad mendengarkan dengan khusyuk. Sultan Harun pun menopang dagu, penasaran. Nah, rakyat desa itu senang bukan main, tapi bukannya berterima kasih sama raja, mereka malah sujud di kaki si utusan. Mereka teriak nyaring, "Wahai utusan, kamu hebat bisa kasih makan kita. Kamu pasti raja kita yang lagi nyamar jadi rakyat jelata." Abu Nawas menjeda ceritanya, lalu menatap pastor tajam. Si utusan sudah teriak-teriak, "Woi, gue cuma kurir, ini tongkat punya bos gue." Tapi rakyat tetap ngeyel nyembah dia. Sekarang saya tanya Tuan yang pintar. Karena Tuan bilang sang utusan sebagai sang raja, berarti Tuan ngerendahin martabat raja.
Tuan nganggap raja itu lemah sampai harus turun pangkat jadi kurir cuma buat sekedar nyapa rakyat. Pastor Theophilus terdiam, lidahnya keluh. Logikanya gampang Tuan, lanjut Abu Nawas. Kalau Tuan anggap sang utusan sebagai sang raja, berarti Tuan ngerendahin martabat raja. Tuan nganggap raja itu lemah sampai harus turun pangkat jadi kurir cuma buat sekedar nyapa rakyat. Hening, sunyi senyap, sampai akhirnya Pastor Theophilus menghela napas panjang, pundaknya melorot total. Abu, kamu benar, bisik pastor itu lirih. Suaranya pecah. Aku sudah berkeliling dunia, debat sama filsuf di Roma, sampai cendekiawan di Athena. Tapi hari ini, aku dikalahkan oleh logika seorang pria yang bau ketiak keledai. Aduh Tuan, bau ketiak keledai saya ini bau kejujuran Tuan, canda Abu Nawas yang memicu tawa penonton. Pastor Theophilus bangkit lalu membungkuk hormat kepada Sultan dan Abu Nawas. Aku pamit, aku akan membawa pelajaran berharga ini. Ternyata kebenaran tidak butuh kata-kata sulit, cukup hati yang terbuka. Setelah sang pastor pergi dengan langkah gontai, Sultan Harun al-Rasyid langsung berdiri dan tertawa menggelegar. Allahu Akbar, Abu, lu benar-benar gokil. Ajudan, kasih Abu 10 kantong dinar emas sekarang juga. Emas-emas itu diserahkan dalam peti kecil. Tapi bukannya dibawa pulang ke rumah buat beli kasur baru, Abu Nawas malah menuntun Empok Leha keluar gerbang istana. Di sepanjang jalan, ia melihat para fakir miskin dan pengemis yang biasanya cuma bisa mencium bau gulai dari jauh. Woi, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini Abu Nawas lagi dapat rezeki kaget. Sini kumpul, teriak Abu. Tanpa ragu, dia membagikan koin-koin emas itu sampai kantongnya kosong melompong. Bang Abu, kok nggak disisain buat beli rumput Leha? Tanya Jamal si tukang roti yang ikut melihat. Alah Jamal, Leha mah cukup kasih wortel curian dari kebun sebelah juga seneng, canda Abu sambil ngelus leher keledainya. Harta itu kalau disimpan di kantong bikin berat langkah, tapi kalau ditaruh di perut orang lapar, bikin enteng doa. Abu Nawas terus berjalan menuntun Empok Leha di bawah cahaya bulan Baghdad yang indah. Di pundaknya, burung nuri hijau itu masih asyik ngoceh. Tuhan itu satu, kakak, minta kacang. Malam itu, Baghdad kembali tenang. Sebuah kemenangan besar telah diraih bukan dengan pedang yang tajam, melainkan dengan akal sehat yang dibumbui tawa. Abu Nawas masuk ke rumahnya yang sederhana, menutup pintu, dan berbisik pada keledainya. Besok kita cari masalah apa lagi ya, Leha? Empok Leha cuma bersin, dan Baghdad pun tertidur dalam damai. Pesan moral dari kisah Abu Nawas ini adalah bahwa kecerdasan sejati tidak terletak pada istilah yang rumit atau gelar yang tinggi, melainkan pada kejujuran akal sehat dan kerendahan hati. Kesombongan intelektual seringkali membuat seseorang buta terhadap hakikat kebenaran yang sederhana. Melalui humor dan analogi yang membumi, Abu Nawas mengingatkan kita bahwa keyakinan tidak seharusnya menjauhkan kita dari nalar, melainkan memperkuatnya. Jadilah pribadi yang kritis, namun tetap santun. Karena kebenaran sejati tidak butuh polisan kata-kata indah, melainkan mampu diterima oleh hati yang tulus dan pikiran yang terbuka.